Alhamdulillah, kasus aktif di Jakarta per tanggal 12 Agustus ini telah turun di bawah angka 10.000 kasus. Kasus aktif ini adalah jumlah orang yang positif yang masih dirawat di rumah sakit atau masih melakukan isolasi mandiri. Angka ini penting untuk kita ketahui karena berkaitan dengan batas kapasitas fasilitas kesehatan kita. Jika kasus aktifnya terlalu banyak, akan menimbulkan beban luar biasa di fasilitas kesehatan. Nah, terakhir kali kasus aktif kita di bawah 10.000 adalah pada tanggal 22 Mei atau 2,5 bulan yang lalu. Selama hampir 2 bulan sejak itu, kasus aktif kita naik secara eksponensial. Sehingga mencapai puncaknya itu pada tanggal 16 Juli, yaitu 113.137 kasus aktif. Nah, sekarang kita lihat kasus harian. Nah, pada grafik ini, kalau kita lihat, usaha kita untuk menekan kasus baru nampak berhasil. Puncak pertambahan kasus baru harian itu terjadi pada tanggal 12 Juli dengan 14.000 kasus baru. Kini, tepat sebulan kemudian, penambahan kasus harian turun hingga 1/14-nya. Nah, pengawasan pelaksanaan PPKM level 4 yang berjalan dengan ketat oleh seluruh jajaran Forkompimda, baik Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan seluruh aparat wilayah bersama dengan kecepatan melakukan lacak atau tracing warga yang terinfeksi, kemudian cepat dilakukan isolasi, ini alhamdulillah mampu menurunkan laju kasus baru, kasus harian secara sangat tajam. Dan penularan kasus baru ini mempengaruhi nilai laju penularan. Apa itu laju penularan? Laju penularan ini di Jakarta sejak awal pandemi kita selalu bekerja mendasarkan pada data dan mendengarkan pendapat para pakar epidemiolog yang memahami persoalan ini secara mendalam sebagai ikhtiar kita untuk mengendalikan pandemi dengan benar. Salah satunya kami bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang membantu memonitor banyak parameter situasi pandemi. Salah satunya adalah effective reproduction number. Nilai ini menggambarkan seberapa luas dan seberapa cepat potensi penularan wabah. Panduannya, makin tinggi di atas 1, maka penularan akan makin cepat dan makin luas. Bila tepat di angka 1, maka itu akan landai dengan jumlah yang konstan. Sedang bila di bawah 1 artinya pandeminya terkendali, kasusnya berkurang. Perhitungan terakhir dari tim FKM UI menunjukkan bahwa nilai RT Jakarta tepat di 1,0. Artinya pandemi melandai, tapi belum benar-benar berkurang. Karena itu kita harus berikhtiar ekstra. Masih ada risiko putar balik atau naik lagi. Bila mobilitas penduduk Jakarta tiba-tiba kembali tinggi, maka angka reproduction ini akan meningkat lagi. Ini tentu harus kita jaga, momentum penurunan nilai RT ini harus terus dilanjutkan. Sekarang apa dampak dari penurunan kasus baru, penurunan kasus aktif, penurunan laju penularan ini? Dampaknya sederhana, beban di fasilitas kesehatan kita, di rumah sakit jadi berkurang. Saya ingin tunjukkan sekarang slide keterisian rumah sakit. Saat ini keterisian tempat tidur isolasi di rumah sakit adalah 33% dan ICU adalah 59%. Ini jauh lebih rendah dari rekomendasi ambang batas maksimal oleh WHO, yaitu 60%. Saat gelombang kedua mencapai puncaknya, kapasitas fasilitas kesehatan untuk perawatan COVID memang kita dorong naik sangat tinggi. Di awal gelombang kedua inilah pada saat
kita berkejaran dengan jumlah kasus baru. Inilah pentingnya menahan kasus baru dan kasus aktif. Karena kapasitas kesehatan kita bukannya tidak terbatas, tapi jelas ada batasnya. Bila batas itu terlewati, maka fasilitas kesehatan kita kolaps. Jumlah yang harus dirawat lebih banyak daripada jumlah tempat tidur dan kamar untuk perawatan. Kini alhamdulillah beban fasilitas kesehatan kita sudah turun. Bahkan bila diperhatikan, karena beban sudah turun, maka kapasitas perawatan COVID kembali diturunkan untuk memberi ruang bagi perawatan pasien-pasien non-COVID. Nah, penurunan beban fasilitas kesehatan ini ikut mencegah kematian warga yang lebih banyak. Karena itu angka kematian pun ikut turun. Sekarang kita lihat angka kematian. Ini sekarang slide angka kematian. Pertama, saya harus garis bawahi. Jakarta selalu terbuka pada semua data, termasuk data kematian dan pemakaman. Ini garis merah ini adalah tren kematian terkonfirmasi positif COVID. Garis biru adalah tren pemakaman dengan protap COVID. Pemakaman protap COVID adalah pemakaman bagi mereka yang sudah menunjukkan gejala COVID dengan jelas, tetapi hasil tesnya belum keluar saat mereka meninggal. Karena itulah mereka tidak bisa disebut sebagai confirm COVID karena hasil tesnya belum keluar. Sejak pertengahan bulan Juni, angka pemakaman protap COVID naik pesat hingga puncaknya di tanggal 10 Juli. Pada saat itu 400 saudara kita dimakamkan dengan protokol COVID setiap harinya. Sedangkan kematian terkonfirmasi COVID, ini yang sudah keluar hasil tesnya, sempat mencapai angka 200-an setiap hari. Ini gap yang besar antara yang terkonfirmasi dengan mereka yang mengikuti protokol COVID. Jarak lebar ini menunjukkan bahwa banyak warga yang meninggal sebelum tesnya keluar, banyak warga yang baru datang ke fasilitas rumah sakit ketika kondisinya sudah berat. Dan juga ini menggambarkan bahwa beban laboratorium kita sangat besar, kondisi perburukan di mana-mana. Nah, perburukan kondisi kesehatan karena COVID. Nah, tapi sekarang alhamdulillah angka pemakaman protap COVID telah turun di kisaran 50-an dan angka kematian terkonfirmasi COVID ini turun di angka 40-an. Lagi-lagi 40, 50 itu bukan hanya sekedar angka. Mereka adalah saudara-saudara kita yang punya keluarga, teman yang kita sayangi, keluarga yang kita cintai, dan setiap kematian COVID adalah terlalu banyak. Kita harus terus tekan sampai titik yang terendah. Pandemi ini belum selesai, maka setiap usaha untuk menekan laju penularan ini harus kita dorong, termasuk kegiatan untuk testingnya. Sekarang saya ingin menunjukkan tentang testing, kapasitas testing kita. WHO menetapkan standar bahwa 1 orang dites per 1.000 penduduk setiap minggu. Ini standar untuk WHO. Jadi di Jakarta ini dengan penduduk 10,6 juta, maka harus ada 10.600 orang dites atau per minggu atau 1.500 orang tes per hari. Nah, Jakarta masih secara konsisten mendorong jumlah tes berlipat-lipat di atas standar WHO. Saat puncak gelombang kedua, jumlah tes di Jakarta bahkan bisa mencapai 24 kali di atas standar WHO. Kini saat pandemi sudah mulai turun, kebutuhan tes kita juga ikut turun. Jumlah tes di Jakarta masih di kisaran belasan kali lipat di atas standar WHO. Kita terus jaga untuk tetap tinggi, karena kita tahu bahwa dengan melakukan testing yang tinggi, maka kita bisa menjaring lebih cepat, lebih banyak. Nah, Jakarta dalam seminggu terakhir ini mencapai lebih dari 11 orang per 1.000 penduduk per minggu. Ini jauh melebihi batasan minimal yang juga disyaratkan oleh instruksi Mendagri. Lalu
Bagaimana dengan positivity rate atau positivitas? Saya ingin tunjukkan, ini sekarang ada slide positivity rate-nya. Tingkat positivitas adalah proporsi jumlah orang yang dideteksi positif dibandingkan dengan jumlah orang yang dites. Tingkat positivitas yang tinggi adalah salah satu indikasi keparahan laju pandemi di sebuah wilayah. Nah, tapi positivitas ini baru sahih jika jumlah tesnya melebihi standar WHO. Kalau jumlah tesnya tidak cukup, maka hasilnya tidak bisa dianggap valid. Nah, Jakarta alhamdulillah dengan kita berlipat di atas standar WHO, maka hasilnya sahih. Di saat puncak gelombang kedua kemarin, tingkat positivitas di Jakarta pernah mencapai angka 48%. Tinggi sekali. Artinya apa? Dari 2 orang yang dites, salah satunya itu COVID. Ini tingkat positivitas yang amat tinggi bagi Jakarta. Tidak pernah terjadi sebelumnya, kecuali di masa awal pandemi saat waktu itu jumlah tes kita masih sangat sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang positivitas Jakarta telah turun di bawah ambang batas maksimal 10%. Tapi kita masih harus mengejar sampai tingkat positivitas ini di bawah ambang batas ideal, yaitu 5%. Jadi 48% itu ekstrim yang pernah kita hadapi, lalu sudah turun positivitasnya. Saat ini sudah di bawah 10%, itu ambang batas maksimal untuk dikatakan aman, tapi ideal aman itu di bawah 5%. Yuk kita teruskan, jangan lengah. Jangan sampai ini bertahan bahkan naik. Nah, jangan sampai ini terjadi pada kita. Kita melihat kemenangan sudah di depan mata, sudah dekat, tapi tidak boleh terlena. Tidak boleh buru-buru beraktivitas sebebas-bebasnya. Jangan meninggalkan kewajiban untuk menjaga prokes. Kemudian tetap mengurangi mobilitas. Dan jangan membuka ruang terhadap munculnya gelombang berikutnya, menyia-nyiakan usaha yang sudah berjalan luar biasa sebulan kemarin. Itu dahsyat bagaimana kita bisa turun dengan angka yang sangat signifikan. Jadi, terus waspada, terus jaga prokes, terus kurangi mobilitas, dan satu lagi, segera dapatkan vaksinasi bagi yang belum vaksin. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan status vaksinasi kita. Saat ini, vaksinasi kita telah mencapai angka 8,7 juta untuk suntikan dosis pertama dan 3,8 juta untuk suntikan dosis kedua. Artinya 98% dari target dosis pertama sudah tercapai. 42% dari target dosis kedua sudah tercapai. Data lapangan jelas menunjukkan bahwa vaksin menurunkan risiko perberatan bahkan risiko fatalitas akibat COVID. Saya telah menjelaskan lebih detail tentang hal ini di dalam update saya yang sebelumnya. Kematian sepenuhnya di tangan Allah. Tuhan yang menentukan, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Tapi ikhtiar kita adalah menjaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, keselamatan lingkungan. Dan ikhtiar kita adalah ikhtiar menurunkan risiko kematian. Dan ini adalah bagian dari perintahnya. Maka bagi yang belum, segera daftar vaksin lewat aplikasi Jaki atau tanya kepada fasilitas kesehatan terdekat. Pandemi ini belum selesai, kita masih harus terus bergandengan tangan, saling jaga, saling bantu. Dan ini semua dikerjakan dengan sebuah kolaborasi. Turunnya kasus aktif di Jakarta secara pesat ini menunjukkan bahwa kita bisa menahan laju pandemi bila kita berdisiplin, bila kita berkolaborasi, bila kita saling jaga, bila kita saling bantu. Dan yang paling penting adalah warga. Kedisiplinan, semangat saling bantu, semangat saling dukung, dan mengikuti protokol kesehatan, mengurangi mobilitas itu berdampak sangat luar biasa. Ini adalah kerja bersama, karena itu mari kita lanjutkan, mari kita tuntaskan. Insya Allah laporan ini akan memberikan kepada kita semua bahan untuk sama-sama kita yakin
Jakarta kondisinya sudah jauh lebih baik, tetapi belum selesai. Kita tuntaskan sampai benar-benar positivity rate tadi di bawah 5%, kasus aktifnya menjadi lebih sedikit. Kerjakan itu dengan meneruskan yang sedang kita kerjakan selama ini. Kurangi mobilitas, jaga protokol kesehatan. Selamat berakhir pekan, dan kalau bisa tetap di rumah saja. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.